Selamat sore. Sore ini kita akan bertanya tentang penipuan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Jadi penipuan itu dalam KUHP pasal 378, seseorang yang dengan bujuk rayu, tipu muslihat sehingga orang lain menyerahkan apa yang dimilikinya untuk kepentingannya. Jadi penipuan itu jelas terkandung dalam pasal 378. Kemudian di sini ditanyakan bagaimana pihak ketiga. Pihak ketiga itu adalah orang yang merekomendasikan seseorang itu. Kalau kita berbicara rekomendasi ini kan kata-kata yang bias ya. Rekomendasi itu apakah dia mengenalkan, apakah dia merekomendasikan orang itu untuk ditipu, atau hanya sebatas merekomendasikan mengenalkan. Yang ini diperjelas. Jadi kalau kata-kata rekomendasi berarti dia memberikan jalan lah. Jadi kalau memberikan jalan dalam suatu kejahatan, di dalam suatu kejahatan itu ada perbuatan yang dikenal dengan 3 hal ya. Orang yang turut melakukan itu medeflager, yang seperti itu termuat dalam pasal 55 KUHP, yang berarti sama-sama melakukan. Setidaknya harus ada 2 orang, ya, ini orang yang melakukan flagger dan orang yang turut melakukan medeflager, peristiwa pidana. Jika terjadi hal ini berarti kedua orang tersebut melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen. Tapi sebaliknya orang yang merekomendasikan dalam hal ini bisa dikategorikan dia membantu. Karena dengan dia memberikan rekomendasi berarti orang yang ditipu ini ada kepercayaan gitu. Karena atas dasar adanya rekomendasi tadi. Orang ini bisa ditarik dalam pasal 56 KUHP tadi, yaitu membantu melakukan medepliktigen. Jadi medepliktigen seperti yang tertuang pasal 56. Tapi ini pun harus dibuktikan. Dibuktikan ya tentu dengan keterangan saksi, keterangan tersangka, atau keterangan terperiksa nantinya. Dalam buku R. Susilo, kriteria orang yang membantu melakukan ialah orang yang sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan. Kalau bantuan itu setelah kejahatan diberikan, itu adanya sekongkol atau tadah yang melanggar pasal 480 KUHP. Tapi kalau sebelumnya itu melanggar pasal 56 KUHP. Yaitu dari kata elemen sengaja harus ada, sehingga kesengajaan dari orang itu merekomendasikan itulah yang menjerat dia kepada suatu perbuatan pidana. Bisa juga dia dikaitkan dengan pasal 55 ya, turut serta. Jadi turut serta. Pada saat sudah terbukti bahwa perbuatannya dia ada unsur pidana, pasal 56 tadi, dia juga bisa dimasukkan ke dalam pasal 55. Karena di sini jelas pasal 55 ayat 1 itu downflagen, menyuruh melakukan. Pada saat dia merekomendasikan apakah dia menargetkan orang ini untuk ditipu atau tidak. Itu yang harus dibuktikan oleh penyidik, oleh jaksa. Ada nggak itikadnya dia untuk memerintahkan melakukan atau menyuruh melakukan. Downflagen. Kalau enggak, menyuruh melakukan dan turut serta, jadi dia ikut di dalamnya. Ada enggak keterlibatan dia setelah dia merekomendasikan kemudian dia ikut bermain atau memberikan bujuk rayu, janji-janji, ya itu bisa ditarik kepada penipuan pasal 378. Atau dia yang menganjurkan nih orang bisa ditipu, orang ini mudah atas dasar rekomendasi tadi, itu masuk ke dalam fitloking pasal 55. Jadi dapat dipidana sebagai pembuat dalam suatu perbuatan pidana. Jadi di sini mereka dengan memberi atau menjadikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan, dengan memberi kesempatan
menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Nah, menganjurkan orang lain ya ini bisa kategori juga merekomendasikan. Nah, cuma rekomendasi ini apakah rekomendasi positif atau rekomendasi negatif? Ini yang perlu dilihat dalam pengkajian peristiwa dan permasalahan tersebut. Jadi dalam hal perbuatan yang melakukan, yang menyuruh, kemudian terhadap penganjur, jadi dia sengaja menganjurkan beserta akibat-akibatnya melalui pasal di atas, dapat dilihat bahwa dalam hukum pidana telah diatur tentang perbuatan penyertaan yang melakukan dan yang turut serta melakukan. Jadi apakah pihak ketiga yang merekomendasikan bisa ditarik ke pidana, ya itu harus dibuktikan. Dibuktikan rekomendasi itu ada unsur kesengajaan yang merekomendasikan, apakah dia otak di baliknya, ya kan, yaitu Fregen tadi, apakah rekomendasi itu sengaja untuk orang ini bisa ditipu, ini harus dibuktikan. Apakah dia bisa ditarik? Ya ditarik, bisa ditarik dalam kasus pidana ini bisa. Karena tanpa ada rekomendasi dia, maka orang ini tidak akan tertipu kan. Nah, kan kalau rekomendasi ini harus ditarik juga. Apa dasarnya dia merekomendasikan? Apa maksudnya dan tujuannya? Jadi itikat apa di balik itu? Jadi suatu kejahatan itu karena adanya itikat.